Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari Subkelompok 1B, Kelompok 1, Angkatan 191, Laskar CPNS tahun 2026, ingin mempresentasikan terkait manajemen resiko dan krisis kota terkait penanganan banjir di DKI Jakarta. Berikut nama anggota kelompoknya. Lanjut. Itu yang ingin kami ambil dari manajemen risiko dan krisis kota di DKI Jakarta, yaitu ada satu, penanganan banjir belum optimal, tingginya tingkat kemacetan lalu lintas, dan kurangnya pengendalian kepadatan penduduk. Lanjut, penanganan banjir di Jakarta pada bulan Januari sebanyak 125 RT dan 14 ruas jalan masih tergenang dengan ketinggian air antara 15 sampai 150 cm. Banjir ini juga memaksa korban untuk mengungsi ke pos penampungan di beberapa wilayah. Lanjut, kemacetan lalu lintas. Ketimpangan antara pertumbuhan kendaraan dan ketersediaan ruas jalan disebut sebagai akar persoalan kemacetan. Menurut data, jumlah kendaraan bertambah 2,7%, sedangkan penambahan ruas jalan sekitar 0,01% per tahun. Kepadatan penduduk diperkirakan Jakarta dinobatkan sebagai ibu kota negara dengan jumlah populasi terpadat. Hal ini menyebabkan banyak masalah, yaitu terkait masalah sosial, lingkungan, ekonomi, kesehatan, dan kesehatan. Lalu selanjutnya kami menentukan isu prioritas dengan metode APKL. Lalu dengan diskusi kami mendapatkan isu prioritasnya yaitu penanganan banjir belum optimal. Nah, penyebab banjirnya tersendiri itu ada perubahan iklim atau curah hujan ekstrim, lalu ada permukaan tanah menurun, lalu ada pengelolaan sampah dan drainase yang buruk, lalu ada banjir aerobe, dan kurangnya ruang terbuka hijau atau RTH. Nah, selanjutnya kami mengidentifikasi penyebab masalah utama dengan metode fishbone yang ada beberapa kategori, yaitu material, mother nature, man, money, machine, dan method. Di mana di antaranya yaitu ada kurangnya jumlah petugas pengelola drainase, tidak sebanding dengan luas wilayah, belum terintegrasinya SOP, penanganan banjir antar instansi terkait, dan kurangnya pendekatan pencegahan dan mitigasi. Mas, belum ada suaranya, Mas. Tentukan tujuan pertama dengan juga USG terintegrasinya dengan skor 14. Integrasinya dengan banyak itu jadi dimungkinkan dan instansi dan fokus dengan diri lebih lama lalu menurunnya chance hadir pemerintah dan menggunakan ini dengan skor tertinggi yaitu dengan diskusi aspek dengan judul dengan Lalu untuk solusi gagasan kreatif adalah kita menemukan optimalisasi penanganan banjir melalui digitalisasi SOP penanganan banjir dalam bentuk aplikasi interaktif di DKI Jakarta. Next. Nah, penganalisan pertama ada rencana, yaitu ada 3, yaitu menyusun rancangan digitalisasi, menentukan proses alur informasi, dan mengembangkan strategi monitoring dan evaluasi. Next.
Lalu di peran pelaksana dalam mengoperasikan dan mengaktifkan sistem, memastikan laporan masuk secara real time, dan melatih petugas dan masyarakat agar dapat memanfaatkan platform secara efektif. Dan di peran pengawas adalah untuk memantau, lalu ada mengevaluasi kinerja sistem digital dan memberikan rekomendasi perbaikan sistem. Kaitannya dengan kebijakan ASN adalah ASN berkewajiban menjalankan kebijakan dan program penanggulangan banjir secara profesional. Kegiatan digitalisasi SOP penanganan banjir ini dilakukan melalui aplikasi interaktif menjadi wujud nyata peran tersebut karena memastikan kerja tersandar, respon lebih cepat, dan koordinasi terpadu. Next. Kemudian penerapan Smart ASN dari digital skill untuk memastikan user interface dan experience mudah dimengerti, terus mensosialisasikan SOP penanganan banjir kepada masyarakat melalui platform digital. Kemudian dari etiknya itu memastikan bahasa dalam kaidah yang sesuai dan mudah dimengerti, dan memastikan aplikasi aman digunakan dari malware saat mengakses sistem. Next. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.